pembaca The Folio dimanapun kalian berada. Perkenalkan saya Zoe Rashid. Saya sebagai publisher majalah The Folio, dan hari ini saya akan berbincang-bincang untuk membahas creative challenges in coping with the COVID-19 pandemic. Sehubungan dengan work from home sejak darurat pandemi ini dikeluarkan oleh pemerintah, banyak sekali pelaku bisnis yang melakukan creative thinking untuk menghadapi tantangan ini. Dan hari ini kebetulan saya akan ditemani oleh dua orang profesional yang tentu saja expert di dalam bidangnya mereka masing-masing. Dan mereka adalah Jacqueline Halim, selaku Listing and Marketing Communications General Manager Senayan City, dan juga Zornia Harisantoso sebagai Program Director and Editorial Jakarta Fashion Week. Hai. Halo. Hai. Halo Mbak, apa kabar? Halo Janai. Hai Jack, how are you? I'm good. Gimana work from home kalian berdua? Tricky question. Tadi baru ngomong sama Mbak Nia, gimana produktif nggak work from home-nya? Definisinya banyak soal produktif seperti apa. Ya Mbak Nia dulu deh. Kalau honestly, gue sih work from home kebanyakan malah belajar sama anak-anak ya. Gila, PR-nya banyak banget. Oh, e-learning ya, e-learning. Iya, exactly. Nah, anyway, let's start a bit ya. Okay, I'm here with two professionals. Satu dari Fashion Link Jakarta Fashion Week, dan satu lagi Jacqueline dari Senayan City. Nah, I'm just gonna go straight into the questions. Mungkin pertama untuk Jacqueline dulu dah. Nah, Jack, sekarang ini kan kebanyakan selama ini kita dengar selalu dari international brand, gimana mereka coping tentang this COVID pandemic segala macam kayak gitu. Nah, what I want to know nih sekarang dari sudut pandangnya Senayan City sebagai mall dan sebagai landlord dari retailers itu. Bagaimana sih, how do you guys coping with it, and bagaimana cara Senayan City tuh bisa move on in this situation gitu loh. What I'm trying to say is this pandemic is affecting almost every sector. Jadi bukan cuma mall atau retailer, kayaknya mungkin hampir semua industri itu terkena dampaknya. Yeah. Mungkin ada yang memang bagus banget, ada yang memang benar-benar ada penjualan sama sekali. Ya mungkin yang sekarang ini yang bisa aku sampaikan bahwa online shopping atau misalnya online platform yang sekarang yang kita tahu selama ini itu pasti melambung tinggi tuh. Nah, yang buat kita yang untuk yang traditional store, it's going to be for a while karena we need a recovery juga kan, karena nggak semua orang akan datang semuanya ke mall, atau misalnya nggak harus ke mall sih, misalnya ke rumah sakit, public space yang lainnya gitu. Jadi I think the community needs the recovery mode. Nah cuman buat Senayan City sendiri sih cukup either confident dan confident itu lumayan disturbing sebenarnya, karena kenapa? PSBB ini kan masih belum menentu ya. Jadi Senayan City sekarang tetap masih buka. Jadi tapi dengan operasional yang sangat terbatas, karena benar-benar kita mengikuti himbauan dari pemerintah. Nah, hanya certain tenant yang masih buka, which is lebih ke F&B, supermarket, farmasi, sama klinik. Nah, jadi kalau misalnya di Senayan City-nya sendiri, kita sangat menunggu sih sebenarnya. We are really looking forward after the PSBB, itu kita harus jalannya seperti apa. Ya, of course, as you know, kita semuanya work from home, kita nggak berdiam diri. Jadi kita digest with all the team, kita godok apa sih yang lakukan, marketing strategi apa sih yang harus kita lakukan untuk si tenan-tenan ini gitu loh. They are striving, they have the products, they have the stocks,
but they only can sell online. Yang sekarang kita bisa bantu sekarang adalah melakukan drive-thru. Dalam arti kata sebenarnya mempersingkat karena ada certain brand yang memang mereka nggak boleh langsung masuk ke online platform kan. Jadi di sini drive-thru dalam arti kata they have drive-thru. So they have the brand have to create the e-catalog and then kita sebagai mediatornya mempublikasikan di dalam sosial medianya kita. Jadi kalau misalnya memang kita sebagai consumer pengen belanja, misalnya Fashion Link, aku mau bajunya ini nih, desainer ini masih ada nggak, size masih ada nggak? Oke. Then we will provide the phone number, WA number ya. Jadi dari situ consumernya bisa langsung kontak ke desainernya atau ke adminnya dari Fashion Link-nya. Dan di communicate doing the payment themselves. Habis itu mereka bisa merchandise themselves juga lewat lobby utamanya Senayan City atau memang udah janjian itu akan delivery langsung ke rumah gitu. Jadi kayak misalnya kayak ada kayak concierge-nya di Senayan City deh ya gitu jadinya. Jadi the middleman between the retailer sama kalian. Jadi tinggal telepon bilang minta nomornya ini, tolong dong gimana caranya kayak gitu kan jadinya basically. Iya betul. Jadi kita di sini customer-nya kita juga membantu. Jadi istilahnya kita sebagai mediator deh, kamu butuh apa kita sampaikan ke brandnya. Kalau memang ada langsung kita link nomor teleponnya, jadi mereka enak gitu. Kayak kemarin beberapa temanku juga belanja misalnya kayak Hakim Satrio, dia kan lagi dia lagi renovasi rumah dan dia kebetulan lagi pengen belanja peralatan rumah lah. Akhirnya dia bilang, Jack, Zara Home buka nggak? Enggak, tapi mereka bisa delivery ke, ya udah, aku harus cek dari mana, kamu bisa ke webnya, misalnya drivethru.senayancity.com, di situ ada e-katalognya, langsung WA ke orangnya, kamu butuhnya apa, gitu. Nah, jadi kamu tahu dong, Riri kan, nah jadi entar dari timnya Riri itu akan sosialisasi dengan tim operasionalnya dia, ambil barangnya, they deliver, they pick up, they can do that. Apa tadi website-nya yang untuk situ lagi? Drivethru.senayancity.com. Drivethru.senayancity.com. Oke, so drivethru.senayancity.com. Jadi untuk pembaca The Folio pengen belanja di Senayan City bisa ke drivethru.senayancity.com ya. Betul, ke sana aja. Jadi di situ kebanyakan itu memang adalah participants dari tenant yang sudah ada WA number-nya yang bisa di-reach. So it's basically mostly 90% of your tenants yang ada di Senayan City semuanya udah ngikut itu dong ya, program itu dong. Udah kebantu banget. Rata-rata sudah, cuman memang kebanyakan lebih ke fashion medium lifestyle brand ya, lebih ke lifestyle. Karena kalau luxury kan agak susah. Kalau luxury you have to have the approval from the principal. Jadi itu agak ribet. Oke. Nah, sekarang I want to switch ke Mbak Nia nih. Mbak Ni, kan Fashion Link ada di Senayan City, di lantai 3 kalau nggak salah kan ya? Nah, lantai 2. Lantai 2 ya? Sorry. Lantai 2. Okay. Tergantung itu lantainya dari berapa. Lantai 2. Ntar gue dijitakin sama yang punya Senayan City. Ini kan kita dengarnya tuh dari, again kata di awal telling Jack, kita dengar dari retailers yang international brand. Nah, sekarang ini kan Fashion Link ini, kalian ini kan membantu untuk mendukung local brand, Indonesian designers. Nah, untuk dari Fashion Link sendiri, apa steps yang diambil? Kan tadi kayak misalnya ada kerjasama dengan Senayan City untuk si drive-thru-nya itu. Nah, selain itu apakah ada step-step yang lain yang diambil untuk Fashion Link untuk sekalian to support this Indonesian local brands yang ada di Fashion Link? Ya memang jadi kalau untuk di Fashion Link sendiri sebenarnya juga ada beberapa langkah, cuman tadi seperti yang Jacqueline juga udah bilang, PSBB ini kan juga belum, maksudnya kita harus memastikan juga ya biar gimana kita juga bisa berjalan, tapi kita juga tetap di dalam aturan ini yang masih kita lucu juga seperti ini adalah kayak tadi Jacqueline jadi udah ngasih contoh, jadi sama sih kayak misalnya chat and shop itu ada service juga, jadi bisa ngechat, nanti untuk e-katalog sih belum bikin tapi akan mau, tapi di luar itu sebelumnya adalah kita juga punya tanggung jawab untuk mempromosikan mereka. Jadi ya
lewat medsos kita mempromosikan program-program mereka dulu gitu. Jadi siapa tahu misalnya nanti kalau belum bisa lewat yang Fashion Link, mereka bisa langsung ke brandnya masing-masing gitu. Tapi nanti kalau Oke, misalnya jadi udah ada nih, udah mantep. Kenapa? jadi program-program yang Fashion Link ada kayaknya seperti salah satunya kan ada si Shop from Home itu ya yang bisa drive thru itu Ya, kan. chat and shop, terus itu. Tapi juga nanti kan harus dilihat kayak aturannya apakah memang boleh ke tokonya atau enggak, atau ya kan, misalnya kan karena kan kita lebih ke lifestyle kan, kita kan bukan yang seperti makanan, farmasi dan lain-lain gitu. Tapi kalau nanti kalau itu udah jalan sih itu akan terus itu akan bisa seperti yang tadi kayak Jack juga bilang kan ada e-catalog gitu. Kita lagi proses. Iya. Oh, jadi kalau misalnya basicnya kalau misalnya udah ada isi e-catalognya itu, berarti bisa langsung juga lewat Senayan City untuk belanja-belanjanya, klien-kliennya gitu. Fashion Link itu. Bisa, di mana-mana bisa sih. Bisa. Karena pada dasarnya, Go ahead, sorry. Pada dasarnya kenapa, Jack? Oke, pada dasarnya tantangan industri retail itu emang membuat para teman-teman tenant ya, untuk retailers, itu harus bekerja ekstra keras banget untuk mempertahankan eksistensi brandnya mereka gitu loh. Nah, bukan cuman retailer sih, kita sebagai operator mall juga harus kerja ekstra keras. Namun sekarang perkembangan dunia digital, segala kemudian yang udah diberikan secara perlahan-lahan nih, udah memang kita harus bisa mengupgrade diri kita sendiri sih. Jadi kayak secara langsung bisnis landscape dari retail ini udah evolving, udah berubah. Nah, jadi kita harus beradaptasi dengan istilahnya adalah phygital adalah physical digital. Jadi phygital experience itu memang harus di-blend. Karena kalau misalnya kita juga harus berpikir, karena sekarang kan nggak terduga. Jadi yang tadinya memang lebih ke traditional store itu nggak punya experience sama sekali digital, kaget semuanya. Karena kayak aku harus masuk mana nih? Aku platform yang mana nih? Kan bingung. Jadi mungkin moving forward itu benar-benar udah harus dipikir. I am not saying all the online business is doing good. No. I'm talking to few of my friends, online juga bukan sesuatu solusi juga, karena itu hanya sebagai salah satu experience untuk menggantikan sesuatu yang terjadi lah istilahnya. Karena kenapa? Apalagi kayak Fashion Link, kita di dunia fashion, itu baju kan harus dicoba. 5 cents itu tetap ada. You know, you have to touch, you have to see, you have to wear it, and then you have to see gitu. Jadi buat saya traditional store itu sampai detik ini belum bisa di-erasable menurut aku. Iya, benar. I agree with you actually. I agree. Iya, I actually agree. Soalnya especially kayak misalnya sekarang ini juga di Indonesia ini we like to touch. Orang-orang like to touch. We like untuk cobain juga. Kadang-kadang juga susah. I mean, I have experience berapa kali juga beli online, tapi tiba-tiba, loh, gue biasanya size ini kok pakai size ini jadi beda ya. Jadi itu lebih ribet juga kan jadinya. Memang it won't be replaceable by online sih. That's true what you're saying, Jack. Itu benar banget. Nah, kayak misalnya dari Senayan City sendiri. Senayan City juga kan kalau nggak salah you have members untuk Senayan City juga kan ya, Jack ya? Ada pertanyaan sedikit nih. Senayan City kan ada database customer sekalian yang pengunjung setia Senayan City yang they have the Senayan City card itu kan. Ada. Nah, berarti apakah mereka mendapat special treatment dari Senayan City because they're members, atau they're treated the same as the other customers yang suka datang ke Senayan City? Good question. Basically kita nggak memberikan treatment khusus, cuman kita memediasi program-program tenant kepada mereka. Karena kan sebenarnya kita bukan online platform kan. Iya. Kita sebagai kita sebagai wadah sebenarnya. Kita nggak jualan, tapi kita membantu
promotionnya plan ke mereka. Jadi kayak brand ada promo ini, brand ini lagi ada apa campaign ini. Jadi itu kita deliver ke mereka. Gitu. Karena kita sebaiknya berikan privilege itu kepada member dari transaksi yang mereka udah lakukan di Senen City. Apa sih yang mereka dapat dari Senen City? Mesti satu namanya point rewards-nya mereka. Yeah. Nah, mereka bisa mendapat undian untuk undiannya pas di anniversary. Jadi hal-hal seperti itu yang kita bikin sama customer. Nah, berarti kalau misalnya mereka shop drive-thru itu juga masih tetap dapat points untuk kartu members mereka juga kan berarti dapat. Nah, karena kita langsung upgrade kemarin kan Senen City punya Senen City Apps. So, Senen City Apps itu memang sebenarnya itu udah integrasi sama website sama semua sistem buka channel di mana kalau Zoe belanja di food hall itu di atas listing langsung, jadi di situ udah bisa deliver. Back-nya udah ada orang yang bikin approval. Jadi pokoknya langsung dapat. Langsung masuk. Jadi people don't have to worry. Whatever they do, pasti poinnya itu akan dapat terus di dalam ininya mereka kan jadinya. Betul. Jadi sekarang kita memang mempermudah si Senen City Apps-nya itu mereka bisa langsung foto atau mereka bisa foto habis itu email ke customer care-nya kita itu juga bisa. Oke. Tuh Mbaknya udah ada belum? Aku City ada. Members-nya. Nah, Ada SCX ya. Ya, SCX member. Iya. Tuh kan, udah ada. Nah, ini kita kan sekarang di bulan Ramadan nih ya. Biasanya kan di Senayan City you guys every season have different kinds of festivities yang ada gitu loh. Terakhir kan ada Fashion Nation. Nah, sekarang ini kan nggak bisa ada kayak festivities lagi nih, soalnya tutup mall-nya. Nggak bisa. Ya kan? Nah, bagaimana caranya? Sedangkan this is the time di mana orang-orang belanjanya pasti akan lebih banyak karena ada yang mau lebaran segala macam gitu kan. Nah, how do you catch that Ramadan moment yang biasa setiap tahun bisa, tapi tahun ini nggak bisa gitu loh? Mungkin aku pengen cerita bahwa today there is a new ways of shopping karena habitnya consumer itu tuh udah berubah. So the habits are already changing. And then belum tentu mereka akan belanja seperti dulu yang aku bilang. Karena biasa gini, kalau orang ke mall itu lebih ke impulsif. Yang tadinya nggak kepikiran, aku bakal beli ini. Kayak kita ke supermarket aja deh. Tujuannya mungkin mau cuma beli apa? Beli apa, bulanan, tiba-tiba pulang-pulang bawa pulang-pulang nggak tahu bawa apaan. Itu impulsif. Misalnya pas kita Ramadan itu kan memang kita selalu bikin program sama kayak mau diskon up 20%, 80%. Pada saat kita tujuan tadi mau ke Fashion Link dong, ternyata aku lewat Zara, aku lewat ini, aku belanja ini. Kan beda. Jadi itu lebih ke input. Nah, jadi kalau misalnya untuk variety-nya Ramadan kali ini, of course, me and my team udah mikirkan cara lain secara digital. Dan up until today kita selalu ada plan A, plan B, plan D. Karena kenapa? Sekarang kalau kita bikin plan A nih, kalau kita pakai tiba-tiba mengeluarkan lagi aturan yang nggak tahu apa itu berarti aku udah ganti ke plan B. Iya. Ya kan? Sih, soalnya jalan. Setuju banget. Plan B nggak jalan, berarti harus plan C. Jadi kita di sini kita harus evolve banget jadi cara kita bikin strategi itu udah nggak bisa kayak 100% pakem, itu nggak bisa. Nah, jadi sampai aja saya masih Zoom tim-timnya saya tiba-tiba keidean mau bikin ini itu kayaknya possible karena aku sempat telepon salah satu which is retailer terbesar MAP kan, saya telepon Tania, saya telepon Riri.
oh kalau aku mau bikin gini bisa nggak? Oh itu possible loh Jack, gini. Oke, that's fine. Oke, aku langsung minta timku, oke, let's do this. Write the presentation. Kita kalau misal ini bagiin kategori, let's do that untuk mengganti si midnight shopping. Oh jadi berarti Gitu. it's Nah, Ramadan cuman, ya, shopping at home ya? Ya at home. Jadi there is a new ways, so we have to think about it gitu. Ya, Karena sekarang habitnya udah berubah. Ya. Apalagi kan Ramadan Dari Mbak itu Nia? sebenarnya kan untuk dari desainer, dari label fashion tuh Ramadan itu kan sebenarnya kan yang stoknya udah melimpah banget ya, karena kan itu emang bulan yang penuh berkah ya, tapi Benar, sebenarnya berkah penuh berkahnya sekali. juga masih bisa terus berlanjut, makanya kenapa mereka tuh lagi benar-benar perlu kreativitas tinggi, jadi makanya juga di retail kayak di fashion ini juga ada plan A, plan B, plan C, yang salah satunya ya mungkin kalau di luar yang penjualan dan branding awareness udah harus dikencengin lagi, mungkin ini memang untuk beberapa hal adalah momennya untuk branding awareness. Terus juga untuk yang desainer-desainer yang mereka jadinya bukan banting setir sih, jadi kayak punya plan A, plan B lagi juga kan. Soalnya kan juga banyak yang desainer yang di masa PSBB ini bantuin yang untuk pandemi itu dan lain-lain itu kan gitu. Tapi itu sebenarnya juga kan nggak akan bisa menggantikan berkahnya kalau Ramadan itu bisa sukses banget kan. Soalnya kan juga banyak beberapa desainer juga bilang ada yang misalnya tadinya mau buka toko baru atau launching koleksi baru jadi terpaksa ditunda sih. Tapi benar jadinya emang cara baru, gaya pandang baru ya yang buat kita jadi kayak evolving, tapi kayak bukan dipaksa sih, kayak akhirnya kita mau nggak mau ya harus gitu. Jadi sebenarnya it's a new normal sekarang. Iya, new normal. It's the new normal. Ya, jadi basically kalau mau kita lihat sisi positifnya dari si pandemik ini, kita lebih banyak kreativitasnya sih ya. Kreativitinya jadi lebih banyak gitu loh gara-gara di pandemik ini kalau misalnya mau dilihat positifnya ya. Nah, cuma kemarin ini juga I was looking, Jack. I think Senayan City did something really really good yang untuk the taxi drivers itu ya. You guys were giving ini kan? Ya kan, you were giving sembako, right? So itu bukan purely dari Seti. Jadi itu memang terima kasih kepada teman-teman Senayan City, which is ada namanya Super Chili Chef, namanya Eka. Nah jadi kita ngobrol waktu itu mereka lagi raising penggalangan dana lewat Instagram, sangat simple. Habis itu dalam kayak berapa jam udah kayak 30 juta, 40 juta, 50 juta kayak naiknya tuh nggak kira-kira gitu, cepet sekali. Nah, jadi dari situ kita ngobrol, gimana mau nggak kita kerjasama, kita racing bareng, ini ntar kita distribusinya. Karena kita tahu our operational is very good in handling queuing. Nah, we are the expert. Di ini banyak banget. Yeah. So now it's proven that our operational teams is not only handling the crowd or the event mall, but we also have to manage handling the taxi queuing gitu loh. Yeah, it's very good. Jadi kemarin itu gila banyak banget. Itu heboh dan ternyata tuh masih banyak banget yang ngantri setelah 400 packs yang kita bagi. But no worry, we will do next week on the 7. Aku udah ketemu pengaturnya. Jadi ntar kita dari Senayan City juga akan membantu untuk mendistribusikan ke para taksi. Jadi bukan cuma Bluebird, tapi kita akan semuanya ke taksi express juga. Jadi lebih rata aja. Nah, yang minggu depan ini kuantitinya lebih banyak, double dari yang kemarin. Jadi bakal heboh sih minggu depan. Wow. Ratusan berarti ya. Sekitar 800 Tapi lebih. Ide itu akan juga misalnya kerjasama nggak kira-kira mungkin dari Senayan City sama Fashion Link akan ada membuat sesuatu something kayak gitu, or is it open for all your tenants yang ada di Senayan City or gimana? Apa mungkin juga Fashion Link juga misalnya interested?
Oh, bisa aja karena racing fund ini kan bukan cuma yang Senayan City ya. Entar Senayan City akan racing dekat-dekat Lebaran. Jadi kita akan raise fund, kita akan hubungin third party juga. Ternyata aku juga baru tahu kalau racing penggalangan dana itu nggak bisa dengan rekening perusahaan atau pribadi, harus lewat Menkes yang udah gitu. di-proof. Iya, aku juga baru tahu. Oh, Nah, oke. jadi katanya kalau misalnya yayasan yang itu harus punya rights untuk bisa menggalangkan dana itu bisa disalahgunakan. Jadi bisa-bisa kita gitu. Jadi kemarin kita udah siapkan semuanya, ternyata nggak boleh. Oke, berarti kita harus lewat third party. Nah itu ntar kita dari Purely Senayan City kita akan adain itu pas dekat-dekat Lebaran untuk surrounding Senayan lah di situ. Nah, banyak sih yang kita lakukan di sini tuh Senayan City tim CSR-nya juga cuma lumayan kenceng karena dari awal kita masuk PSBB itu atau sebelumnya kita tuh selalu memberikan seminggu pertama 100 orang pertama untuk lunchbox kepada driver ojol. Oke. Kenapa? Karena kita kan juga supporting F&B tenant. Nah, F&B tenant ini selalu mereka kan jalanin si GoFood atau GrabFood. Nah, di sini ribet ya kalau misalnya si Gojek itu harus cari parkiran lagi apa segala macam. Jadi kita buat sesuatu yang mempermudah, yang dekat area akses kita adain area tersebut khusus si Gojek kalau misalnya memang terima orderan GoFood dari tenannya kita. Nah, dari situ jadi itu makanya kenapa drive-thru sebenarnya awalnya tuh dari makanan dulu. Kita perpanjang ke fashion. Gitu. Nah, dari situ satu minggu kita kasih habis itu 1 minggu kita kasih makanan gratis kepada driver ojol ini. Ternyata antusias ojol itu gila banget dan mereka tuh bener-bener gak punya income sama sekali karena mereka udah nggak bisa terima untuk yang customer motor ya. Untuk yang ride itu nggak bisa. Habis itu kita posting ke Instagram Senayan City. You know what? Followersnya kita ada customer juga sampai hubungin kita, saya kalau mau menyumbangkan itu gimana nya gitu. Nah, akhirnya kita mikir gimana caranya untuk bisa beneficial F&B-nya kita, tim tenant relation-nya kita ngobrol sama mereka, akhirnya keluarlah paket-paket yang buat donasi. Nah, misalnya KFC atau bakmi GM atau apa yang dengan harga mungkin cuma 25.000 atau 30.000, we create all the menu and program, and then we blast time to donate. Jadi bagi siapapun yang mau mendonasi, mau 10 packs, mau 20 packs, 30 packs, silahkan. Bisa hubungin tim Senayan City. Jadi entar Senayan City tinggal hubungin ke tenannya, payment nggak lewat Sensi. Jadi payment dari customer ke tenannya. Udah payment jadi, delivery ke timnya Sensi ntar pas jam makan siang kita kasih ke orangnya ini, ke driver ojol. Nah, habis itu kita dokumentasikan, kita kirim ke donaturnya. Karena sometimes donatur tuh nggak mau di-expose. Iya pasti. Pengennya jadi silent donation ya jadinya. Betul. Nah, it happens until now. Jadi it's been like 3 to 4 weeks. That's good. It's really good to hear. Maksudnya bukan hanya, jadi selama ini dari retailers dan dari landlord juga bukan hanya nyari duit terus, tapi actually giving back to the community juga kan. Jadi it's a very good thing. Makanya tadi aku bilang tadi, something good actually came up from this pandemic juga gitu. Not only ideas but giving back to the community juga kan jadinya. For us as karena kalau buat Senayan City adalah kan kita public space ya. Jadi kita di sini emang untuk serve the consumer, serve the community gitu loh. So kita menyumbangkan tenaga lah, at least kalau memang kita nggak menyumbangkan duit gitu, at least tenaga. Iya, that's good. Yeah. Nah, kalau misalnya Mbaknya dari Fashion Link sendiri nih, dari Fashion Link ya kita balik again kerjasama with the Indonesian designers yang ada di Fashion Link. Selama ini jadi berarti with this pandemic going on, itu kan berarti continue terus dong kerjasama itu. Ya kerjasama ya kan
ya itu tadi dibilang lebih ke branding awareness. Kami kalau mereka semuanya punya promo dan apa, kami akan promosikan jadi untuk mendukung mereka gitu. Karena emang sekarang kan susah ya, maksudnya belanja online juga tadi juga dijelasin juga nggak semudah gitu. Terus kalau nggak segampang itu. Iya, masker kain juga kalau benar. yang putar balik juga nggak seperti itu gitu. Sebenarnya kan ada penjahit, jadi mata rantainya panjang gitu. Dan yang ya itu yang bisa kita lakukan adalah kita membantu mungkin dengan promosi, dengan segala bentuk yang misal mungkin, dan ini udah berjalan sih. Jadi misalnya kalau mereka memang ada program khusus yang mungkin yang sekarang belum bisa dibeli di Fashion Link atau apa, tapi ada di desainer-desainer yang ada di bawah Fashion Link. Apalagi kan kami ada kayak sekitar 40-an, ada 43 label itu kan gitu. Dan berarti kan jadi itunya beragam. Ada nomor teleponnya dong kalau misalnya mau cari information itu semua kan dari Fashion Link? Ada, tapi nanti ada bisa dilihat di Fashion Linkgram di di IG-nya. Instagram. Oke. Ya di IG-nya ada. Jadi nanti kalau itu juga memang new normal, kita jadi berpikir ini lagi. Jadi kayak ada strategi, termasuk strategi medsos juga kita ubah lagi karena adanya ini kan pandemi ini. Tapi ya pengennya sih ya itu semuanya nggak melupakan bahwa shopping experience yang menyenangkan itu tetap ada gitu loh. Iya, bagaimanapun pasti. apa bentuknya gitu. Itu juga actually it's a little bit of a getaway dari yang kita semuanya work from home ya, at least jadi bisa belanja juga at the same time, just get our minds away from all this, ya, supaya, this chaos gitu loh. Supaya jempolnya juga bekerja. Jempol ya untuk order tapi tetap terus. sih kangen, ya tetap kangen ke toko sih, lebih ada masa-masanya mencoba baju ya, bolak-balik, lihat itu. Even hangout aja gitu, kayak misalnya ke Sensi kemana kayak ngopi, ngapain, meeting. Aduh, iya memang kangen sih. Ya, itu kan? Udah jadi culture soalnya, itu culture. Nah, iya, makanya. culture ya udah habit, udah susah sih ya. Kayak groceries iya, tapi kayak groceries kan udah selesai, kayak pengen lama-lama lagi, pengen ini gitu. Jadi pengen banget ini cepat berlalu, jadi segala bisa ya mungkin nanti akan jadi berubah ya, mungkin nanti tatanan kita juga sekarang kan semua udah mulai berubah, tapi ya nggak tahu sih, kita lihat nanti. Oke. To close one of the final questions mungkin dari Jacqueline sendiri, apakah kira-kira advice yang bisa dikasih kepada pebisnis sekarang ini, misalnya desainer kah atau apa gitu? Oke, mungkin advice positif yang kita bisa berikan kepada brand ataupun desainer, karena we know that the current situation is very uncertainty. Nah, itu kita nggak bisa tebak. Jadi apa yang kita harus berikan adalah sebenarnya layanan customer service-nya kita, karena buat kita tahu customer sama brand itu harus attach. Connection-nya harus ada, cara melayani mereka dengan kecepatan itu juga harus ditingkatkan. Nah, memberikan rasa confident secara brand itu ke customer itu juga sangat penting. Karena itu semuanya saling berhubungan. At the end of the day, kita sebagai customer, kalau misalnya kita udah confident sama salah satu brand, kita pasti akan balik dan beli, bener gak? Nah, karena buat kita kayak misalnya gini, aku suka nih sama basic kaos putih atau kemeja putih yang kamu pakai tuh sekarang. Kalau kamu udah confident, kamu ngerasa kayak aku nyaman dan fittingnya enak. Do you think it's gonna be hard for you untuk cari? Kan enggak, langsung gampang. Kamu udah tahu ownernya siapa, mau ordernya gimana. Jadi kamu lebih gampang untuk building all the connection. Nah, satu lagi juga yang kita harus tahu dengan situasi pandemik ini, kita harus evolve karena we know that the habit of customer is evolving, is changing. Jadi kita harus bisa memberikan strategi baru, which is number one is personalization. For me is very very important. Jadi we have to think what the customer want, and then we really have to be attentive to the customer. It's very very important. Sama the great experience pada saat kita berbelanja sama brand atau desainer itu. Karena at the end of the day, itu yang kita cari sebenarnya. Baik dari public space kita sebagai public space, Senayan City, sebenarnya kita bikin event banyak buat apa sih? Ya buat experience. Karena kenapa? Biar orang tuh kayak, oh
event ini dia dapat apa ya? Event ini dia dapat pengalaman apa ya? Jadi itu yang kita berusaha lakukan. Nah, kemarin mungkin Zoe sama Mbak Nia kan tahu ya, ada desainer yang melakukan satu strategi baru. Menurut aku itu sangat bagus karena dia launching satu istilahnya kayak bazar. Yeah. 1 minggu sebelum dia ngadain itu udah promosikan itu. Dalam sejarah itu nggak pernah terjadi. Nggak pernah terjadi 1 minggu sebelumnya untuk mengadakan, hey, aku sell loh, itu nggak ada dalam sejarah. Yeah, exactly. Nah, jadi dia sangat berani mengambil langkah itu karena menurut aku adalah pandemik ini is all about trial and error. Yeah. Either you trial and you do good, or you just make an error and then okay, I will redo again, kan gitu. Nah, jadi menurut aku dia personalization-nya bagus sekali. Dalam waktu cepat dia bisa meng-create account ataupun IT dari website-nya dia untuk bisa lakuin itu gitu loh, personalization-nya. Kedua adalah how attentive dia. Dia takutnya kalau misalnya sampai tanggal 1, misalnya dia adain acara itu, dan itu clash atau lama atau gimana sistemnya, dia langsung cepet-cepet, remind you, kalau mau kamu daftar dulu, masukin alamat dulu, masukin payment sistemnya dulu, supaya ntar pas check out-nya lebih gampang. Udah gampang, iya benar. Gampang, itu tuh very thoughtful, it's very thoughtful. Nah, kalau misalnya ternyata pas dia belanja, gila, dari jam 00, barang-barang merchandising-nya semua udah masuk upload ke dalam webnya dia, dan kita belanja dengan cepat, dan kita check out-nya cepat, berarti experience yang kita dapat bakal memuaskan. Iya, bener gak? Bener. Jadi, bener, buat aku itu adalah salah satu strategi yang mungkin brand atau desainer lain bisa belajar. So, nah, kalau dari... Iya. Personalizations, attentive, and then the great experience. It goes one with one another, soalnya semua tiga those things. It's very good advice actually. It's very, very good. Yeah. Nah, kalau misalnya dari Mbak Nia sendiri dari Fashion Link yang untuk advice-nya untuk desainer lokal, apa ya, misalnya? Paling nambahinnya mungkin ya itu, jadi kreativitas tuh harus selalu digali, jadi work from home ini emang saatnya gali kreativitas lagi, apalagi yang ini bikin kayak begini, apalagi yang bisa gue bikin ya, apalagi yang ini. Jadi memang pandemi ini membuat orang kreativitasnya dipacu, udah bukan 100% lagi kali ya, udah 1000% kayaknya. Udah lebih ya, terus juga adalah menentukan strategi juga udah nggak bisa, kayak tadi di awal juga kan Jacqueline bilang ada pakem gitu, udah nggak ada ABC, udah dulu biasa mungkin ABC, ini udah panjang banget. Ya mungkin kalau yang brand besar atau apa bisa trial and error, tapi kan kalau yang brand-brand kecil mungkin trial and error-nya nggak bisa keseringan ya. Jadi mungkin mereka harus lebih cerdas lagi, harus lebih kreatif lagi, harus lebih banyak mungkin survei, terus apa. Dan itu juga service juga memang nggak bisa ditinggalin, mau brand besar, brand kecil itu kan kalau service kan orang juga nanti pasti akan kembali lagi kan gitu. Dan itu memang nggak boleh ditinggalin sih. True. Gitu. That's true. Well, thank you so much hari ini. Ada satu lagi. Apa? Silakan. You gonna like it. Karena yang kita nggak boleh ketinggalan adalah, sekarang digital is becoming the new normal ya. Jadi kita facing the computer, we are facing the phone, the mobile phone every single day. So there is no sebenarnya for us as a social distancing and then a physical distancing, we do not have the emotional engagement. Yeah. Nah, caranya gimana untuk bisa apa yang kamu lakukan itu bisa attach ke customer itu adalah the storytelling. It's very important. True. Benar, iya storytelling. Kan? Memainkan emosinya. Iya, benar actually. Very, very true. Karena kan true. kita lihat nih kayak para desainer yang lokal especially, and then mungkin ada beberapa yayasan udah buat masker kain. Kain. Tujuannya apa? Kan storytelling, Kong.
Storytellingnya Iya. tujuan adalah supaya pekerja-pekerja itu masih mempunyai orderan, supaya mereka masih punya bayaran, ya kan? Iya. Nah, itu cerita storytelling itu yang membuat customer, oke, gue akan beli barang lo. Iya. Iya. True. Ya, jadi Very buat good. aku storytelling itu yang bisa mengangkat emotional engagement kita kepada si customer. Yes. Salah satunya Emotional. kemarin yang dilakukan Senin City bersama teman-teman dengan Super Chili Chef membuat pembagian sembako, itu sebenarnya salah satu juga emotionally engagement with the taxi driver. It is very good, actually. It's very good. Nah, one more question from me. One more question. The last one, I promise. Kalau misalnya ini pandemic udah over, what is the first thing you guys want to do? Apa pertama-tama? Apa Mbak Nia apa, Jacqueline apa? What is the first thing gonna do when this is over? Enggak lah, kalau fashion ini paling pertama adalah buka toko. Buka toko. Itu yang pertama langsung buka, itu udah pasti. Iya, buka toko. Aku juga buka mall. Mall buka. Karena it's very frustrating karena banyak sekali event ya dari bulan Maret sebenarnya the event on my atrium itu tuh udah full sebenarnya sampai bulan September. Jadi semua itu tuh semua rentetan itu udah harus mundur. Mbak Nia juga tahu di JFW juga ada kan, kita harus mundur JFW model search juga gitu loh. Jadi kayak rentetan itu banyak dan first thing that I wanna do kalau misalnya memang ini semuanya selesai, I have to communicate again and then try to get all the exhibitors trust untuk bisa trust is the most important. Jadi kalau bahwa ini memang udah selesai, udah saatnya kita balikin the new normal again. Yes, true. Yeah. Kalau for me, I miss crowd, I miss social. Iya. The first thing I want to do is go to the mall, to your mall, cuman ngopi aja, sendiri aja, diem sendiri juga nggak apa-apa, pengen lihat orang aja. Oke, habis ini kita janjian ya. Kita bertiga janjian, oke? We are having coffee ya. and then udah buka ya. Bener ya. We having a coffee and then have a lunch. Iya. Bener, boleh. And hugging. Oh my God, hugging is the most important thing. Beneran ya, grill. Exactly. Well, Mbak Nia, Jacqueline, thank you so much for spending your afternoon with me. Thank you juga Zoe, Jacqueline. Hopefully it's useful. It's definitely very useful. It's definitely very useful, the input that both of you have. And hopefully, this thing will be over soon and we'll have our normal lives back again. Hopefully again. So stay safe. Don't forget to wash your hands. Yep. Stay happy, stay sane. Sekarang udah banyak stay-nya ya. Stay happy, stay sane, stay safe, stay clean. Itu semuanya. Hey, you know how to stay sane at home? How? Tell us. Tell us. How? Jadi kemarin aku tuh kayak punya interview kayak gini live di Instagram. Karena sekarang aku lumayan intens seminggu sekali tuh sama dokter, sama psikolog gitu loh. Oke. So basically we have to have a me time. Me time bukan berarti kayak we have to do it. Aku mau yoga. Oke, aku harus olahraga karena aku harus keluarin keringat. Aku tuh harus turunin berat badan atau apa. No. Me time, you have to do things without target, without goal. And you do the things solo, yourself only. Make time 1 to 2 hours yourself. Oke. Nah, itu susahnya itu. Kamu mau teriak, mau ngapain juga terserah, tapi kamu bilang aku nggak punya waktu, aku punya ini enggak. Just 1 hour.
karena kita butuh waktu sendiri itu, walaupun cuma yang kayak kamu mau cek Instagram, mau tiduran, terserah. Cuman tapi harus solo. Kamu nggak boleh diganggu sama siapapun, just setengah jam atau 1 jam. But wait, kita bertiga, all three of us are parents kan nih. Kadang-kadang nyari free time kalau misalnya udah jadi orang tua susah. The only free time when I have, kalau misalnya anak gue udah tidur. Ya, sama aja. Aku punya twins ya kan? Iya kan? Exactly. Pokoknya ingat berarti 1 hour sometimes kalau misalnya time. 1 hour atau setengah jam kata dokternya itu, karena itu tuh benar-benar bisa membantu feeling our soul. Ya, tapi yang bagus tadi yang bilang karena harus tanpa target ya. Jadi kan kalau nggak boleh ada target, nggak boleh ada target. Yoga pokoknya gue harus selesai, pokoknya bodo amat ya. Bodo amat. Jadi kayak kadang kalau kita misalnya kayak aku pokoknya harus keringat, aku harus turunin berat badan. Misalnya aku mau makan itu target, makan kue kan? ini, Itu aduh target, my god, itu kan target ya. Jadi ini tuh benar-benar kamu nggak boleh mikirin target dan and you have to being solo. Terus kemarin aku juga bertanya sama si psikolognya. Kalau yang jomblo gimana, dokter? Kalau jomblo udah seharian di rumah tuh, ya kan udah pasti solo. Dia bilang no, justru yang tinggal sendirian dan jomblo itu otaknya kemana-mana karena dia mikirin semua kerjaan, mikirin semua yang harus dia lakukan. Dia harus mikir. Nah kalau me time, you don't have to think, nggak boleh mikir gitu. Pokoknya ngapain aja terserah. Ya kabur selama 1 jam tuh di rumah. Oke, again, thank you Mbak Nia. Jacqueline, thank you so much. Thank you for spending the afternoon with me. Janjiannya beneran. Ya, beneran. Sudah selesai ya. Buka mallnya dulu, buka mallnya dulu. Okay. Thank you so much. Stay safe. Bye. Bye.